Kita sekarang masuk pada episode ketiga. Episode kali ini sangat menegangkan karena akan mengkaji hadis kunut subuh sebenarnya ada atau tidak. Namun, sebelum lanjut saya ingin sedikit mereview kajian pada episode 1 dan 2 agar tidak gagal paham. Pertama, bahwa pengertian kunut secara bahasa bermakna berdoa, berdiri khusyuk dalam beribadah, tenang, taat, tunduk dan patuh, dan menghindarkan diri dari maksiat. Kedua, kata kunut di dalam Al-Quran memiliki 3 konteks, yakni 1. Tunduk, patuh, dan taat. 2. Berdiri khusyuk dalam beribadah. 3. Tenang dan berlama-lama dalam beribadah, baik berdiri dan sujud. Ketiga, kunut nazilah dilakukan pertama kali oleh Nabi ketika terjadi pembantaian utusan beliau di daerah Biru Maunah. Kunut nazilah ini dilakukan selama 1 bulan, di setiap sholat, pada rakaat terakhir, setelah membaca Sami Allahu liman hamidah. Keempat, isi dari kunut nazilah adalah meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah dan melaknat pelaku kezaliman terhadap kaum mukminin. Kelima, setelah turun surah Ali Imran ayat 128, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan kunut nazilah lagi di dalam sholat, dalam pengertian tidak pernah melaknat kaum yang melakukan kezaliman sebab beliau diutus untuk membawa rahmat. Baik, mari kita bedah hadis-hadisnya. Namun sebelum lanjut, mari tarik nafas panjang-panjang. Agak kuat menghadapi kenyataan. Karena bisa jadi hasil dari kajian saya ini berbeda dengan pemahaman pemirsa semua. Saya cuma berupaya menyajikan pembahasan yang objektif. Saya sangat senang apabila ada masukan dan tanggapannya. Agar kajian saya berikutnya lebih mendalam. Hadis yang menjelaskan adanya kunut subuh disandarkan pada 2 sahabat, yakni Al-Barro Ibnu Azib dan Anas bin Malik. Hadis yang disandarkan dari Al-Barro sebagai berikut, Al-Barro Ibnu Azib mengabarkan kepada kami, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kunut pada sholat subuh dan maghrib. Hadis di atas kualitasnya syahih. Terdapat dalam Syahih Muslim, Jilid 2, halaman 137, nomor 678. Hadis yang redaksinya serupa juga terdapat dalam kitab Sunan Abu Dawud, Jilid 2, halaman 102, nomor 773, Musnad Ahmad, Jilid 30, halaman 603, nomor 18652, Sunan Nasai, Jilid 2, halaman 202, nomor 1076, Sahih Huzaimah Jilid 2. Halaman 154, nomor 1099, dan lain sebagainya. Namun dari jalur Al-Barro sebenarnya ada 2 redaksi. Pertama, yang menjelaskan bahwa Rasulullah kunut di waktu subuh dan maghrib, seperti hadis di atas. Kedua, yang menjelaskan bahwa Rasulullah kunut di waktu subuh atau sholat fajar. Seperti hadis dalam Musnad Ahmad Jilid 30 halaman 609 nomor 18661 berikut, dari Ibnu Azib berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kunut pada saat sholat subuh. Berdasarkan redaksi hadis di atas masih menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah kunut yang dimaksud adalah kunut nazilah atau kunut setelah kejadian nazilah? Di beberapa kitab syarah dijelaskan bahwa hadis dari Al-Barro Ibnu Azib berhubungan dengan kunut nazilah. Seperti dalam kitab Bahrul Muhit As-Suja, Fisarhi Sahih Al-Imam Muslim, Jilid 14 halaman 515. Begitu juga dalam kitab Fathul Munim Syarhu Muslim Jilid 3 halaman 415. Berdasarkan keterangan di atas, maka hadis yang disandarkan dari Al-Barro Ibnu Azib mengindikasikan bahwa kunut yang dimaksud, baik subuh dan maghrib terkait kunut nazilah. Sebab hanya dalam kunut nazilah yang dilaksanakan di semua waktu sholat. Adapun dari jalur Anas yang menjelaskan kunut subuh terdapat dalam Syahih Bukhari Jilid 2 halaman 26 nomor 1001. Seperti berikut, Anas ditanya, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kunut di waktu subuh? Anas berkata, iya. Kemudian ditanya lagi, dilakukan sebelum ruku? Anas menjawab sesaat setelah ruku. Hadis ini kualitasnya syahih. Namun tidak menjelaskan kunut di dalam hadis dilakukan setelah nazilah atau pada saat nazilah. Lantas bagaimana dengan hadis berikut yang juga disandarkan kepada Anas, dari Ibnu Sirin juga, dalam Syahih Muslim Jilid 2 halaman 136 nomor 677. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kunut selama 1 bulan setelah ruku di sholat subuh untuk melaknat Bani Ushoyah. Hadis tersebut menunjukkan kasus kunut nazilah. Bukan kunut khusus pada waktu subuh. Begitu juga keterangan yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud Jilid 2 halaman 578 nomor 1445, yang juga disandarkan kepada Anas dan Ibnu Sirin. Dari Anas, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kunut selama 1 bulan, kemudian meninggalkannya. Untuk memahami hadis yang disandarkan pada perawi yang sama, maka cara yang harus dilakukan adalah dengan mengecek semua redaksi yang terdapat di berbagai kitab. Lalu informasi yang terdapat di dalamnya dirangkai menjadi satu kesatuan. Metode ini disebut dengan al-jamu. Dengan cara tersebut kita akan mendapatkan gambaran utuh mengenai peristiwa yang dibahas dalam hadis tersebut. Sekarang perhatikan gambar berikut. Setelah proses pelacakan, selain Ibnu Sirin, ada 6 perawi lain yang menyandarkan kepada Anas dengan redaksi yang berbeda-beda.
Enam orang tersebut adalah Musa ibnu Anas al-Ansori, Lahik ibnu Hamid, Qatadah ibnu Daumah, dan Abdul Aziz ibnu Shohib, Ishak ibnu Abdillah, dan Asim Ahwal. Di sisi sebelah kiri ada 3 redaksi dari Ibnu Sirin. Sementara di sisi kanan adalah redaksi dari 6 perawi lainnya. Sebenarnya terdapat banyak redaksi namun saya mengambil contoh yang penting saja. Jika dilihat, baik dari Ibnu Sirin dan 6 orang lainnya, sama-sama membahas mengenai kunut nazilah. Cuma satu hadis dalam Sahih Bukhari seperti disebutkan sebelumnya yang masih bersifat umum. Namun karena ada penjelasan lain dari Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan redaksi lainnya seperti di gambar sebelah kanan, maka kunut yang dimaksud dalam Sahih Bukhari sebenarnya memiliki konteks kunut nazilah, bukan kunut subuh. Oh, iya, ada hadis lagi dari Anas dalam Sunan Ad-Darqutni jilid 2 halaman 370 nomor 1676, yang sering dijadikan hujjah kunut subuh. Anas berkata, yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kunut pada saat sholat subuh hingga kiamat. Karena ada perawi yang dinilai dhaif oleh semua ulama hadis, yakni Abu Ja'far Ar-Razi atau nama lengkapnya Isa ibnu Mahan, maka hadis ini tidak dapat dijadikan rujukan. Hadis ini juga terdapat di dalam kitab Musonaf Abdur Razak jilid 3 halaman 384 nomor 1692, Musnad Ahmad jilid 20 halaman 95 nomor 12657, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, apabila yang digunakan adalah prinsip al-jamu, atau merangkai, semua informasi menjadi satu kesatuan berita, dengan menjadikan informasi yang umum dan rinci saling berkaitan, maka, sebenarnya hadis dari Al-Bara ibnu Azib dan Anas ibnu Malik di atas tidak menunjukkan adanya kunut subuh secara khusus, melainkan bagian dari kunut nazilah atau peristiwa pembantaian di Biru Maunah. Sehingga kunut subuh sebenarnya tidak ada. Namun, kalau memang ada yang berpandangan hadis dari Al-Bara ibnu Azib dan Anas ibnu Malik di atas berdiri sendiri, dan tidak berhubungan dengan hadis-hadis lainnya silahkan saja. Berarti kunut subuh boleh dilakukan. Kita tidak perlu berantem gara-gara perbedaan tersebut. Hargai perbedaan. Semoga kajian ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.